kasih atas kehadiran dalam koordinasi program studi Magister Teknik Industri, dalam hal ini saya Kaprodi, dengan mahasiswa dalam rangka persiapan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin tanggal 24 Oktober dan Selasa 25 Oktober. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Izinkan saya share sambil nanti menjelaskan. Bentar. Oke, keliru, maaf. Share, ya. Jadi sekali lagi, ini acaranya adalah koordinasi PSMTI dengan mahasiswa maksimal 45 menit ya, karena hanya untuk koordinasi sementara, nanti akan ditindaklanjuti dengan beberapa mahasiswa yang akan kita minta jadi volunteer begitu ya. Kalau ini nanti boleh menawarkan diri, tapi jangan menolak kalau ditugasi begitu ya. Oke, yang pertama ini sekedar info saja bahwa per 3 Oktober kita sudah mendapat pemberitahuan dari LAM PT. Jadi sekarang program studi teknik itu diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri, ya, program studi keteknikan atau sering disebut sebagai LAM Teknik. Kalau dulu namanya BAN, ya, Badan Akreditasi Nasional. Sekarang semua proses akreditasi akan didorong oleh lembaga akreditasi mandiri. Nanti insya Allah yang akan bertindak sebagai asesor itu adalah Prof. Udi Subakti Cipto Mulyono dari Teknik Industri ITS Surabaya dan Prof. Ahmad Haris Nukman dari Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Nah, di lampiran surat itu ada jadwal tentatif asesmen lapangan tanggal 24, tanggal 25. Tentu saja yang saya tampilkan ini adalah yang melibatkan mahasiswa, ya, karena banyak sesi. Yang saya jelaskan di sini adalah sesi yang melibatkan mahasiswa yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ini sesi yang melibatkan mahasiswa adalah sesi peninjauan lapangan jam 8 sampai jam 10. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan khusus sesi dengan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa akan dipanggil dalam ruangan jam 13.30 sampai 14.30. Kita lihat yang pertama Selasa 25 Oktober jam 8 sampai jam 10. Nanti asesor itu akan melakukan peninjauan lapangan, mengecek fasilitas laboratorium, layanan informasi ilmiah, pengolahan informasi, kemudian ruang kuliah, ruang dosen, terus kemudian fasilitas umum untuk misalkan perpustakaan, Career Development Center atau bimbingan karir, medical center atau kliniknya UNS, dan seterusnya. Nah, nanti yang akan mendampingi itu Pak Wahid dari dosen yang akan mendampingi. Nah, nanti mahasiswa itu akan ditugaskan di beberapa lokasi. Ya, nanti akan saya tunjukkan di dokumen yang lain rancangan awal begitu ya. Sekali lagi tapi boleh nanti mahasiswa mengajukan diri ya. Kalau berminat ini nanti kita siap, dan idealnya yang ada di Solo kami harapkan pada jam-jam ini, misalkan Selasa jam 8 sampai jam 10 sama jam 1.30 sampai 14.30 itu ada di sekitar kampus atau ada di kampus bahkan ya, di sekitar prodi. Nah, kemudian yang berikutnya nanti khusus yang dengan sesi mahasiswa, yaitu jam 13.30 sampai 14.30. Nanti ini beberapa mahasiswa, jumlahnya ini nanti saya pastikan, tapi
yang jelas tidak mungkin 20 atau berapa, ya idealnya 5 ya, 5 mahasiswa yang akan ditanya tentang layanan, kepuasan, keterlibatan dan sebagainya. Nanti kelima atau mungkin bisa kita extend sampai 10 itu merepresentasi dari mahasiswa baru sampai tingkat akhir. Jadi nanti mahasiswa baru ada yang mewakili, kemudian semester 1, 2, semester 3, 4 ya. Jadi kalau diambil 22 berarti 8 begitu ya. Nah, ini sedikit mungkin kenapa kita perlu melakukan koordinasi ya. Tentu saja kita mempersiapkan diri dengan baik. Kalau ingin unggul ya harus baik, termasuk koordinasi dengan mahasiswa. Bukan merekayasa, tetapi sekali lagi ini koordinasi. Jadi menyamakan persepsi, jangan sampai, ini dengan dosen juga kami lakukan ya, dengan pegawai istilahnya kependidikan ya, itu juga dilakukan supaya jawaban dan seterusnya kita sama ya. Dalam hal ini saya istilahkan karena ini sedang musim hujan begitu ya, setiap payung sebelum hujan gitu. Nah, ini beberapa panduan untuk mahasiswa yang kemungkinan besar ya berdasarkan pengalaman akreditasi sebelumnya oleh LAMPT di program studi S1 Teknik Elektro dan program studi S2 Teknik Mesin. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Yang pertama, misalkan mahasiswa nanti akan ditanya, mungkin juga ketika di ruang kuliah dikunjungi begitu ya, itu juga bisa saja asesor iseng bertanya. Nanti akan saya tunjukkan sekali lagi siapa yang ada di mana begitu. Paham tidak visi misi dan tujuan program studi misalkan? Ya pasti jawab paham gitu ya. Kalau hafal tidak hafal kelihatannya nggak usah menghafal lah menurut saya. Nanti malah terkesan direkayasa. Pokoknya paham apa misinya, apa visinya, itu dilihat saja nanti di dulu yang saya survei ya sudah. Kemudian nanti kalau dilihat lagi ya di webnya Magister Teknik Industri. Nah, kapan mendapatkan pemahaman visi misi? Jadi dulu setiap saya menyambut mahasiswa baru itu selalu saya sampaikan. Nah, itu boleh disampaikan. Juga tahu dari web. Nah, yang terakhir ini mohon maaf, dan media yang tertempel di beberapa lokasi antara ruang administrasi di depan itu sudah tertempel. Ini memang ditempelkannya baru ya, karena menjelang akreditasi itu baru ditempel. Tapi nggak apa-apa, itu kita nggak bohong ya, baru walaupun baru ditempel. Kemudian depan ruang kaprodi ada, dan di ruang kuliah yang RSGU sama yang R210 itu juga sudah ditempel. Oke, sama ruang sidang ya, ruang sidang itu yang cukup besar di depan TU. Ini biasanya pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, puaskah dengan layanan prodi? Normatifnya puas ya. Kalau andaikan misalkan ada kekurangan, sampaikan kekurangannya. Ya. Jadi secara umum kami puas begitu ya. Misalkan saja ini Kaprodi, dosen, admin sangat komunikatif dan melayani dengan baik. Tetapi misalkan boleh disampaikan saja. Jangan memuja-muja begitu ya. Normal saja, opini yang normal sekali lagi misalkan, tetapi menurut kami masih kurang A, B, C, D misalkan. Ya, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan ketiga, nah ini yang saya belum pernah menyampaikan memang. Kalau ini sebenarnya pertanyaan tipikal S1, tetapi ternyata di S2 juga ditanyakan. Apakah ada layanan penalaran minat dan bakat? Faktanya memang di S2 tidak ada himpunan mahasiswa seperti S1 begitu ya. Tetapi ini jawaban apa ya istilah saya? Bukan ngeles ya, jawaban yang ya memang ada sebenarnya penalaran itu jelas di mata kuliah kegiatan akademik ya, ketika pembimbingan tesis mata kuliah ya, itu jelas ada penalaran.
Walaupun sebenarnya yang dimaksud kalau di S1 itu ya seperti HMTI, kemudian di sana ada mengundang kuliah tamu keprofesian, kemudian ikut lomba PIMNAS untuk ya pokoknya ilmiah begitu gitu ya, termasuk minat itu ada basket, ada segala macam. Tapi kalau S2 memang tidak ada. Oke, jadi nanti silakan menjawabnya kira-kira seperti ini. Kemudian juga, nah ini ada layanan bimbingan akademik dengan PA. Normatifnya sebenarnya kan hanya saat tanda tangan ya. Jadi WA, Prof, Pak, kami sudah mengisi begitu. Kemudian mohon dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya sekali lagi ini jawaban normatifnya itu katakan saja 4 kali per semester. Ya, misalkan ya WA, saling menyapa, itu intinya ada komunikasi. Ya, kenapa kok harus dikatakan 4 kali per semester? Karena memang ini standar yang harus dipenuhi sebenarnya. Memang kalau kami ya nanti ditanya buktinya apa, kami memang belum bisa menunjukkan. Jadi lebih ke kepercayaan antara PA dengan mahasiswa itu sudah, intinya sebenarnya di sini sudah terjalin komunikasi dengan baik antara dosen PA dan mahasiswanya, begitu. Ya nanti ceritakan saja, walaupun mungkin tidak harus menyebut 4 kali, kami sangat mudah berkomunikasi dengan PA dan dosen, sebutkan misalkan. Kapanpun bisa WA, bisa janjian dan seterusnya. Oke, kemudian yang lain juga yang kemungkinan ditanyakan adalah layanan bimbingan karir, walaupun agak aneh bagi S2 karena mayoritas sudah bekerja, tapi tidak apa-apa ya. Nanti mungkin beberapa mahasiswa yang kepilih yang di ini adalah yang fresh graduated ya. Nanti ada di layanan Career Development Center di Biro Kemahasiswaan UNS di Utara Stadion UNS. Ini sekali lagi butir-butir pertanyaan yang kemungkinan ditanya. Belum tentu ditanya, tapi kemungkinan ditanya. Dan nanti kemungkinan ada pertanyaan lain yang belum muncul yang saya sampaikan. Pertanyaan keempat misalkan, adakah peralatan dan standar operasional prosedur untuk keselamatan kerja dan usaha yang dilakukan oleh PS, program studi, dan FT itu apa saja, atau PPS, Fakultas Teknik? Peralatannya ada, jadi APAR, P3K, itu setiap lab dan setiap ruang kuliah itu sekarang sudah kita lengkapi. Kemarin ada, cuma mungkin belum tertata rapi, tapi ketika mau ada kunjungan, nanti kan dicek ya, itu sudah semua lab, semua ruang kuliah, itu sudah ada APAR ya terutama ya, alat pemadam kebakaran, kemudian sama SOP-nya ditempel di situ ya di ruang kuliah. Termasuk evakuasi kemarin sebenarnya dulu sudah ada ya. Jadi kalau ada gempa atau apa lari ke sini, berkumpul di sini seperti di gedung 1 ya, depannya itu ada di dekat parkiran motor itu ada titik kumpul kalau terjadi sesuatu. Ya, memang sih mahasiswa ini terutama S2 ya, saya belum pernah memang menjelaskan ini ya baru sekarang. Kemudian usaha apa yang dilakukan? Ya, ini FT rutin setiap tahun tuh mengadakan safety introduction untuk semua pegawai dan dosen. Ada arsipnya, nanti akan bisa kita tunjukkan lewat web FT UNS HCID. Kemudian kalau yang S1 itu ada pengarahan safety tata tertib praktikum pada awal modul praktikum. Kalau S2 tidak ada. Ya, jadi yang ini nggak usah dijawab. Yang ini karena kalau nanti ditanya apa kamu praktikum tidak, tapi bagi yang masuk lab boleh. Saya riset di lab ini menggunakan alat ini, tapi kalau tidak ya nggak usah. Ya, kemudian juga ada pengenalan lab beserta tatanya pada kuliah orientasi prodi di semester pertama. Ini juga kita tidak ada praktikum, maka poin 2 dan 3 ini tidak kita lakukan. Tapi kalau misalkan menjawab yang pertama, ini juga hanya melibatkan dosen dan karyawan sebenarnya. Oke, pertanyaan kelima. Nah ini memang pertanyaannya belum diurut ya, karena mungkin hasil temuan, kadang-kadang kan asesor bertanyanya lompat-lompat.
Apakah Anda mengetahui CPMK? CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau mengetahui dari mana? Ya, nanti akan saya tunjukkan, atau setiap dosen sebenarnya punya RPS yang ketika pertama kali ngajar membuat kontrak kuliah, itu biasanya dosen menjelaskan CPL-nya apa, CPMK-nya apa. CPMK sekali lagi capaian pembelajaran mata kuliah atau rincian capaian pembelajaran. Dan itu ada di RPS ya, di setiap semester yang diupload dosen dan bisa diakses mahasiswa. Oke. Dan juga ada di buku panduan kurikulum. Cuma buku panduan kurikulum ini memang secara resmi belum saya pernah saya bagi. Nanti hari ini akan saya bagi ya lewat soft copy, saya akan share. Kemudian juga soal ujian, ini memang belum semua dosen melakukan. Kalau saya insya Allah melakukan. Jadi soal ujian itu dituliskan CPMK apa yang diujikan. Di analisis multivariat itu saya jelaskan CPMK apa yang ingin dicapai dalam ujian tersebut. Oke, ini pertanyaan kelima. Kemudian ini nanti semuanya sekali lagi bahannya akan saya share, videonya akan saya share juga. Yang keenam adalah apakah Anda mengetahui outcome based education atau OBE? Dan dari mana Anda mengetahui OBE? Ini saya juga baru memahamkan sekarang ya. Jawabannya tahu ya, karena sekarang kan baru tahu. Infonya dari mana? Ini nanti di OBE itu di web PSMT ini belum ada sebenarnya. Adanya di kurikulum, tetapi karena ini untuk komunikasi, nanti setelah ini saya akan inset ya info OBE di web PSMTI. Termasuk CPMK ini nanti saya akan saya inset ya, buku kurikulum akan saya insetkan di sini. Tapi bentuknya hanya link untuk menuju ke Google Drive. Nanti bisa dicoba. Ya. Oke, kira-kira itu beberapa pertanyaan. Ya, yang lain bisa saja asesor akan bertanya hal-hal yang tidak diduga. Misalkan apa ya? Misalkan menurut Anda, misal ini pertanyaan di ITS kemarin ada teman. Kan rata-rata lulus mahasiswa S2 kita itu masih cukup lama ya, artinya tidak 2 tahun. Saya di setiap kesempatan mahasiswa masuk pertama kali di penyambutan kan selalu saya mengatakan, ayo kita bersama-sama lulus tepat waktu, ini kontribusinya sangat besar terhadap akreditasi program studi begitu. Nah, misalkan ditanya bagaimana pengerjaan tesisnya dan seterusnya, bagaimana dosen dalam membimbing tesis, ya jawab saja ya. Kalau ada kurangnya ya sedikit bukan ditutupi ya, disampaikan saja dengan ini. Tapi hal lebihnya ya itu juga perlu disampaikan ya. Mungkin akan ditanya itu. Yang lain misalkan bagaimana fasilitas apa ya, ruang untuk bekerja gitu ya. Sebenarnya definitifnya ruang 1 gedung 1 210 itu adalah ruang mahasiswa S2. Dulu itu sempat mahasiswa 2 kita sarankan di sana, tapi karena pandemi dan sebagainya dan ini mulai normal, itu belum normal kembali, baru new normal ya. Oke. Pokoknya tetap full sajalah ya kita ketika menjawab. Nah, ini saya ingin sedikit memotivasi ya. Saya sangat percaya dengan apa yang disebut menurut ini memang hukum alam sebenarnya, the law of attraction. Jadi kalau kita percaya dan yakin ya, berpikir positif ya. Kita tahu bahwa alam semesta ini bekerja sesuai dengan, kalau dalam bahasa saya itu sekali lagi sunatullah ya. Dan di the law of attraction ini, kalau kita semua berpikir positif, dosen berpikir positif, mahasiswa berpikir positif, pegawai berpikir positif, semuanya insya Allah itu akan menjadi super posisi istilahnya ya, akan saling menguatkan dan
Saya membayangkan kalau ada sebuah ruang gitu ya, di situ ada asesor, maka energi positif kita itu akan menular ke asesor. Jadi asesor akan dalam pikirannya akan mengatakan program studi S2 Teknik Industri UNS itu sangat-sangat pantas mendapat akreditasi unggul, insya Allah. Jadi begitu ya. Sekali lagi kita berpikir positif, ya tentu saja mohon doa restunya ya pada mahasiswa. Kita akan jalani asesmen lapangan ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah dengan ridho Allah Ta'ala kita insya Allah akan mendapat akreditasi unggul. Begitu ya, selamat mempersiapkan diri dan insya Allah sekali lagi nanti ketika Anda lulus kita sudah terakreditasi dengan unggul. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu sedikit pengantar. Saya akan share lagi tentang nama-nama ya, nanti boleh mengajukan diri. Tapi ini nama yang kemarin kita usulkan. Sebentar. Jadi ini yang dokumennya kemarin ya, nanti ini ada Bu Yanti, selamat bergabung Bu Yanti. Untuk dosen yang menjadi PIC keseluruhan itu yang berhubungan dengan mahasiswa itu Bu Yanti. Nanti yang berhubungan dengan alumni itu saya langsung. Nanti ada sesi dengan alumni. Nanti di perpustakaan kemarin yang diusulkan itu Mbak Saidah dan Mbak Tasa. Ya, nanti boleh diganti kalau ini. Nanti Bu Yanti mungkin akan mencuning ya lebih bagus lagi. Nanti kontak personnya ini adalah Pak Nur Hamdi Bu Yanti. Kemudian untuk CDC dan bimbingan karir nanti kontak personnya ada Bu Tika. Nah, nanti mahasiswa ini dua-duanya fresh graduated ya. Mas Andreas sama Mas Sahroni. Kemudian nanti di lab teknik industri ini ketua lab dan asisten S1 memang ya. Nanti mungkin akan kita tugaskan yang tesisnya mahasiswa tesisnya yang mirip atau ada kaitannya dengan lab ya. Mahasiswa S2 yang tema tesis mirip. Misal Mas Agung ya. Ini Mas Agung tadi saya lihat hadir pertama kali soalnya. Mudah-mudahan masih bergabung. Mas Agung itu tesisnya tentang kelistrikan tubuh untuk mendeteksi pasca stroke atau stroke begitu ya. Nah ini ada di lab Pak Lobes. Jadi lab pengembangan perencanaan produk. Nah nanti Mas Agung bisa nongkrong dalam tanda kutip di sana jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10 hari Selasa. Begitu ya. Nah, kalau lab komputer ini tidak perlu karena ini fakultas ya. Jadi S2 tidak perlu di sana. Untuk yang ini nanti akan kita tugaskan beberapa mahasiswa. Contoh ya tadi yang sudah ketemu Mas Agung ya. Agung ini di lab P3. Misalkan kalau Pak Pitoyo kelihatannya sibuk ya, saya nggak tahu hadir atau enggak. Tapi nanti kita pilihlah beberapa mahasiswa yang kalau didatangi dan ditanya ya jawab. Kalau misalkan nggak didatangi ya nggak apa-apa begitu ya. Jadi sekali lagi sedia payung sebelum hujan tadi. Kemudian nah ini beberapa nama mahasiswa yang kemarin saya munculkan ya. Tapi ini ternyata belum mewakili ya, kayak Mas Rudi ini sedang mengerjakan tesis ya. Kayak Mas Agung nanti ikut lagi Mas Agung di sini ya. Ini saya tulis. Mas Agung ini juga tesis ya. Yang mahasiswa baru ini mahasiswa baru. Kemudian Mas Rama juga baru. Nanti yang semester berapa dan sebagainya nanti ini Mas Chandra ini semester 3 ya. Ini semester 3. Ini jangan baru ya, semester 1 gitu aja. Nanti ini sekali lagi akan diperhalus oleh Bu Yanti ya. Semester 1, kemudian Mas. Nah, ini Mas Nuraldin dan Mas Mukhtar Ishak ini karena mahasiswa asing memang kita ingin tampilkan gitu ya. Asing semester 1 sama Mas Mukhtar Ishak. Biar
ada suasana yang mungkin berbeda. Mas Eriko ini semester 3 juga kalau nggak salah. Ini semester 2-nya, semester 2 tadi Mbak Tasa sama Mbak Sayidah ya. Mbak Sayidah ini semester 2. Mbak Tasa semester 1. Ini semester 2, Imam semester 2. Sebenarnya sudah memenuhi ya. Nah, ini kan pada saat yang perpustakaan Mbak Saidah, Mbak Tasa, kemudian di BK CDC itu Andreas Oke dan Sahroni, sekali lagi nanti mungkin bisa berubah bergantung kesepakatan dengan Bu Yanti dan mahasiswa. Nah, pada jam 1.30, oke ini ya, pada jam 1.30 itu nanti sekali lagi mahasiswa akan diminta masuk ke ruangan hanya dengan asesor. Sekali lagi, jam 1.30 mahasiswa diminta masuk dan hanya dengan asesor. Jadi kaprodi dan sebagainya tidak ada. Jadi hanya misalkan jumlahnya saya belum konfirmasi gitu ya, apakah 5, 10 dan sebagainya. Tapi nama-nama ini nanti sebaiknya siap. Kalau yang berhalangan hadir silahkan segera memberitahu saya. Atau ada yang mengajukan diri juga boleh. Ya, misalkan Mas Tony ini dari Surabaya ingin main ke Solo begitu, saya buatkan surat tugas Mas, biar jalan-jalan ke Solo, biar nggak di kampus terus, maksudnya di UNER terus. Ya, kira-kira begitu skenario keterlibatan mahasiswa dalam asesmen lapangan tanggal atau Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Mudah-mudahan cukup jelas. Sekarang jam 9.32, saya persilakan jika ada pertanyaan. Atau ada yang mengajukan diri dulu juga boleh, begitu. Atau saya tanya dulu ya, ini ada Mas Hendrawan. Mas Hendrawan bisa hadir, Mas? Insya Allah bisa Pak. Alhamdulillah, oke, ya. Mas Agung insya Allah hadir juga ya Mas Agung ya. Berarti itu 2 sesi ya Pak ya? Jam 8 sampai 10 di lab, kemudian jam setengah 2 sampai setengah 3 di kelas. Yang jam 8 sampai jam 10 di lab itu yang Mas Agung dan sebagian nanti akan kita atur, sebagian di kelas. Ya, ini distribusinya belum nanti kita sekali lagi kita perhalus ya, kita perbaiki dengan Bu Yanti. Oke. Ada yang tanya tadi sebentar, maaf. Saya mengajukan Mbak Dian semester 2. Ini. Oh, Mbak Yanti, Bu Yanti, Bu Yanti. Ini langsung diketik di sini saja enggak apa-apa Pak Eko? Boleh, mumpung silakan. Mumpung mahasiswa kan ngumpul nggih. Oke. Monggo Bu Yanti. Jadi ini nanti yang di LSK itu ada Mbak Dania sama Mbak Dian. Boleh ya. Kemudian nanti kan sistem produksi LSP nih. Bu Yanti, file dokumen yang ini saya kirim ke Bu Yanti ya untuk dilengkapi sebentar. Oke. Yang wordnya, saya sebut penugasan mahasiswa saja. Bentar Bu. Biar nanti saya japri lewat WA saja. Maaf. Sorry. Maaf. Bentar Bu. Oke, terus filenya tadi di mana ya? Save as saja. Dokumen. Sebentar ya. Ini kadang-kadang kalau save as. Tumpuk tuh Pak. Iya, makanya sebentar. Kadang-kadang ini loh Bu, masih online, jadi dicari nggak ketemu. Oke, ini saya WA ke Bu Yanti. Nanti silakan dilengkapi saja Bu di sini, mohon bantuannya. Di share screen juga bisa. Ada dari mahasiswa dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Mukhtar, Mas Mukhtar,
Siap insya Allah hadir? Insya Allah. Oke, Dari Masya Allah. SRD, Terima insya Allah. kasih, Mas Mukhtar. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan silakan kalau ada. Mas Nur nih juga hadir, insya Allah hadir nanti dengan Mas Mukhtar di ruang 210 ya. Monggo Bu Yanti, silakan dilengkapi. Kalau sebentar, maaf. Kalau yang atas itu sudah oke ya, yang di perpustakaan Mbak Saidah dan Mbak Tasya. Ya, nanti kita Mbak Tasya sudah hadir nggak nggih? belum Mungkin kelihatannya. kuliah ya. Oh, Mbak Saidah ada nih. Mbak Saidah. Iya, Ibu. Oh, nggih. Penugasan di perpustakaan nggih. Oh iya, siap. Oke. Nanti komunikasi dengan Mbak Tasya. Jadi intinya memahami skop perpustakaan yang berkaitan dengan teknik industri, Mbak, dan juga fasilitasnya. Jadi mencari mencari jurnalnya kan ada di sana ya, fasilitas komputer, kemudian lokasi buku yang tempat untuk teknik industri dan seterusnya. Jadi karena Mbak Saidah dan Mbak Tasya yang S1-nya di UNS di TI tentunya lebih familiar gitu, seperti itu. Harapannya begitu, dan mungkin kan waktu orientasi dulu sudah pernah dijelaskan oleh tim ospeknya dan sebagainya, dan semoga ininya juga masih ingat lah seperti itu. Dan nanti insya Allah nanti kapan Mbak kita ke perpustakaan nggih. Ini Mbak Saidah sama Mbak Tasya nanti koordinasi sama Bu Yanti untuk berkaitan sama kita kunjungan ke perpustakaan untuk istilahnya orientasi awal atau refresh gitu nggih. Iya, Oke Mbak Saidah. Nggih, nanti kalau misalnya nggak kuliah dan sebagainya kontak Bu Yanti. Mbak Tasya juga. Siap, Bu. Nggih, matur nuwun. Kemudian untuk yang CDC, Mas Andreas ada nggih? Ada tadi. Oh nggih. Ada. Oke, Mas Andreas ada. Kemudian Mas Imam wonten? Ada, Bu. Oke. Ini Mas Andreas dan Mas Imam kemarin sudah ikut di ruang multimedia nggih, diterangkan. Yes. Oke. Ya, sudah komunikasi juga dengan Bu Musyawaroh ya, seperti itu. Jadi dijelaskan mekanisme dan sistemnya juga, bagaimana proses bimbingan konseling. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan fasilitas mahasiswa ingin mendapat pendampingan dan sebagainya, itu sudah di-share oleh Bu Musyawaroh juga nih, sudah dijelaskan mekanismenya dan seterusnya. Begitu. Kemudian untuk CDC terkait dengan karir itu juga kemarin juga sudah dijelaskan, walaupun tidak terlalu banyak yang lebih ke bimbingan konseling ya kemarin ya, karena memang asumsinya S2 sudah ada pekerjaan, tapi mungkin ada yang ingin bekerja di tempat lain dan sebagainya, itu di facility CDC ada, termasuk web CDC dan sebagainya, nanti bisa dieksplor ya Mas Andreas dan Mas Imam. Oke, nanti saya tulis job desk-nya masing-masing ini dengan di Excel supaya terstruktur. Kemudian berikutnya untuk masing-masing lab. Untuk masing-masing lab, ini tadi diarahkan oleh Pak Eko bahwa untuk siapa yang berposisi atau berlokasi di lab saat akreditasi berlangsung atau visitasi itu adalah mahasiswa ataupun mahasiswi yang tesisnya dosennya itu di lab tersebut gitu ya, atau tema risetnya adalah di lab tersebut. Jadi misalnya untuk lab P3 ini adalah Mas Agung dan Mas Hendrawan, Pak Hendrawan. Siap Bapak. Ya, oke. Ini disebutkan di jamnya Bu, lab teknik industri jamnya itu yang jam 8 di atas saja. Di lab industri, mohon maaf, yang nomor 3 di sampingnya lab teknik industri, nah itu.
jam 8 sampai jam 10. Tanggal 25 nih. Nggih, 25-nya tadi udah disampaikan. Nanti akan saya share yang tadi saya buat. Ini sistem kualitas adalah Mbak Dania. Mbak Dania ada nggih? Ada Bu Yanti. Oke. Dan Mbak Dian nggih. Mbak Dian sudah. Mbak Dian belum ada. Mbak Dian? Nggih, Bu. Oke, sip. Mbak Dian, tadinya ke perpus saya shifting ke LSD nggak apa-apa nggih? Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nih. Kemudian kalau sampingnya LS kan posi ya Pak? Iya, posi. Sebentar, posi kurang ini Bu. Ini aja lab 4 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita arahkan ke sana. Jadi lab silokbis, ergonomi dulu boleh, ergo. Ergo ini yang ergonomi itu ada Mas Sirojudin sama siapa ya tadi yang saya lihat sebentar. Mbak Risa dengan Pak Bambang ya? Iya, Pak. Nah, kalau bisa hadir nggak jam 8 sampai jam 10? Bisa, Pak. Oke, ya udah 2 itu. Pokoknya kalau datang ya dijawab risetnya apa Mbak, dijawab itu. Kalau nggak datang ya nanti nunggu-nunggu buka laptop, insya Allah ada snack gitu Mbak. dan makan siang insya Allah. Ya, kerja intensifnya di lab. Nah, begitu. Siap, Pak, Bu. Oke, makasih Mbak Risa. Sama-sama. Silokbis, sebentar ini ada siapa saya juga nggak hafal yang sudah tesis silokbis. Itu ada Mbak siapa ya? Mbak Desi bisa hadir Mbak? Oh, ngapunten, Pak, nggak bisa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Mas Dian sudah lulus soalnya ya, dan ini Mas Dian nanti ditugaskan di lab, bukan lab, apa namanya? Ditambahkan aja Bu, di PUI, lab baterai PUI gitu. Enggak, ya di PUI ya. Itu Mas Dian nanti udah lulus tapi kita masih anggap mahasiswa karena belum yudisium kira-kira gitu. Kemarin dan Mas Dian kan kerjanya di sana ya. Nanti di sana itu akan ditemani oleh dosen Bu Fahrina sama Pak Utan. Dosennya yang di sana Bu Fahrina dan Pak Utan. Ya. Oke. Kemudian yang silokbis sebentar. Oh iya, sistem produksi ya, sebentar. Ini silokbis dulu Bu, silokbis. Saya lagi melihat yang tesis silokbis. Bentar, siapa ya? Ada yang merasa di silokbis? Ini mungkin Silokbis banyak loh. enggak, ini tren sekarang merata Bu. Nanti saya carikan ya untuk yang silokbis ya. Ini Mas Bukhari, Mas. Oh ini Herftaga sama Mas ini belum hadir ya. Oke, nanti saya WA Bu, karena tidak hadir nggak apa-apa. Nanti saya WA anaknya. Oke, Mas Tafga sama satu lagi siapa? Ada 2 nanti yang dengan Pak Danu, itu silokbis semua. Oke, yang sistem produksi itu Mas Arga. Agung nih. Hertaga dan Arga, bukan yang ini silokbis. Arga Seta. Nah, Arga Seta. Kalau sistem produksi sekarang memang lagi yang pemodelan nggak ada. Jadi yang Mas Rudi, betul. Rudi. Pak Rudi hadir nggak ya? Ini kalau jam segini lagi ngurusin kantor soalnya Pak Rudi. Oke, tapi mudah-mudahan kemarin punya komitmen untuk bisa hadir. Nah, ini yang jam 8 ya. Jadi yang selain ini nanti ada di ruang 10 Bu, yang mahasiswa baru-baru nanti di ruang 10. Jadi ini berarti Mas Hendrawan, nah ini kayak Eriko, Nuraldin, Rama, Mukhtar Isa, dan yang lain jika berkenan mahasiswa hadir. Nanti misalkan Mas Ahmad Fauzi mau hadir, Mbak
Alifa, Mas Arief, dan seterusnya. Kalau mau hadir nanti silakan ngumpul di ruang 210 maaf. Nanti nanti kita sekali lagi bagi yang ingin hadir nanti akan kita alokasikan di ruang I210. 210. Ya. Termasuk sebenarnya boleh juga misalkan kayak Mas Rudi kan paginya di ruang LSP sama Mas Hendrawan ini hadir lagi di sini nggak apa-apa. Nah sekarang yang nggak bisa ding, ini jamnya sama Bu, mohon maaf. Ini jam 8 sampai jam 10 semua. Oke, jadi ini kalau sudah Jadi di lab, split gitu ya Pak? Iya, di split ya. Asesornya. Jadi gini aja, yang 210 itu nanti yang sudah ada di atas berarti tidak bisa. Ini jam 8.10 sampai jam 8 sampai jam 10 betul. Nah sekarang yang penting adalah itu sampai jam 10 Bu ya. Yang penting nomor 6 Bu mungkin, maksud saya ditambah satu lagi yang acara sesi dengan asesor di ruang khusus. Ini jadi jam sesi dengan asesor di ruang gitu aja disampaikan. Sesi ruangnya di ini Bu, di ruang sidang Senat gedung 3, sesi dengan asesor di ruang jam 13.30 sampai 14.30. Nah ini mohon maaf kalau saya memilih ini ya. Yang pertama saya minta Mas Agung ya, Mas Agung. Mas Agung nanti ini Mas Agung dan istri ini jadi andalan ini. Istrinya Mas Agung alumni akan kita undang juga. Terus kemudian tadi Mas Hendrawan ya. Terus kemudian Mbak Saidah. Ini sudah mewakili kan Mas Agung tesis, Mas Hendrawan tesis Saidah semester 2. Kemudian berikutnya ini kita 5 saja dulu Bu ya. Mbak Tasha. Terus Mas Andreas. Nah, ini 5 yang wajib hadir di 13.30. Kalau misalkan diminta tambahan, ini satu lagi maaf, mewakili yang mahasiswa luar negeri Mas Nuraldin. Pak Nour, itu. Nour. Oke. Ya. Nah, ini 6 siap nggih. Nah, nanti berikutnya ini sudah ada mahasiswa baru belum, Bu? Ada ya, Tasya ya. Nah, nanti kalau memang mau minta lebih asesor dan sebagainya, nanti yang ini akan saya koordinasi lagi ya. Nanti setelah ini saya akan koordinasi termasuk hari ini kan ada asesmen lapangan untuk S2 Teknik Kimia. Jadi berdasarkan dari pengalaman S2 Teknik Kimia itu sebenarnya mahasiswa yang diundang itu berapa dan sebagainya. Oke, saya kira untuk sementara 6 orang ini nanti saya minta wajib hadir ya untuk acara asesor 13.30 sampai 14.30. Kalau lebih baru nanti kita akan ini kan ya. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan Mas dan Mbak? Ini kita sudah jam 9.49 ya, sekitar 45 menit. Insya Allah cukup efektif. Mudah-mudahan berjalan dengan baik nanti. Amin. Oh, ini ada yang ngecat sebentar. Oh, tadi ya Mas Agung. Bu Yanti ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin ini Pak, nanti saya rapikan ke Excel sama activity instruction-nya gitu Pak. Ya. Dan nanti untuk mahasiswa itu kita akan masukkan ke yang atau semuanya lah yang terlibat ya, akan kita masukkan sekali lagi ke grup tim. Kalau ini terlalu crowded ya, tapi ya nggak apa-apa, nanti saya putuskan masuk kalau memang ada tambahan khusus grup asesmen lapangan tanggal ini nggak apa-apa. Jadi untuk koordinasi karena yang lain ini. Oke. Begitu. Sekali lagi jika ada mahasiswa yang akan hadir, kami sangat senang ya.
Jadi pada saat asesmen lapangan tanggal 25 Selasa dari jam 8 ya sampai jam 3 berada di kampus, itu kami sekali lagi sangat senang. Anda mungkin bisa di 210, boleh juga di RSGU, nanti 2 ruang yang sekarang sedang direnovasi, insya Allah dua-duanya sudah 1 ruang ya selesai, nanti bisa di situ. Di situ juga mungkin ada mahasiswa S3 dan sebagainya, nggak ada masalah. Oke, sekali lagi bagi yang ingin hadir dengan senang hati ya. Ya seperti mahasiswa yang kuliah mungkin di lab dan sebagainya, silakan. Begitu Mas dan Mbak, ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan? Jangan lupa selipkan doa ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di sela-sela sholat malam mungkin ya, sholat bagi yang muslim begitu ya, sebelum qomat begitu. Doakan proses lancar, karena sekali lagi kita hanya bisa menyerahkan usaha kita gitu ya, hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin juga selama ini belum baik dalam melayani. Cukup? Oke, sekali lagi terima kasih pada semuanya. Saya akhiri Bu Yanti. Itu ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. sampai bertemu kembali sama-sama.